Bapa di dalam kekristenan itu sebutan atau panggilan merujuk kepada eksistensi Allah yang benar. Ya, itu bukan merujuk kepada tubuh kemanusiaan Yesus. Itu tentu merujuk kepada hakikat keilahian Yesus, yang adalah firman Allah, yang kekal bersama Allah, yang adalah Allah. Ya, itu tidak merujuk kepada tubuh kemanusiaan Yesus. Lalu tubuh kemanusiaan Yesus fungsinya untuk apa? Untuk menyatakannya. Makanya Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Apakah Bapa itu kelihatan? Ya tidak. Yang kelihatan siapa yang kelihatan? Yesus. Makanya ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Abraham itu bapak kaum beriman. Abraham beriman kepada siapa? Izin. Sebenarnya karena saya tahu abang benar, tapi bilang datanya bang. Apa datanya? Iya, abang itu benar. Cuma nanti takutnya abang. Ya, saya tahu bang nanti juga benar abang itu cuma sebutkan nomornya bang. Contoh Yohanes berapa? Itu udah benar, saya tahu. Karena di sini data. Iya, dia berbicara tidak pakai data Bang Kiko. Dia tidak, aduh ini. Data bukan saya yang potong ya. Langsung dia sendiri dari Protestan. Malu dia. Beliau data cuma tidak disebut angkanya. Dan Bapak satu kali ada ayatnya, ada. Ya, selamat malam. Ya, malam Bang Baf, dari Katolik apa Protestan? Oh, saya dari Katolik. Oh, ini Katolik ini sopan. Katolik ini memang sopan sekali. Bang, salam toleransi abangku, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan dibimbing oleh Roh Kudus dan diberikan kasih karunia Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Siapa? Ini beliau ini bukan marah teman-teman. Beliau ini adalah Kristen yang tegas. Katolik itu memang tegas mereka itu. Ya, tidak. Selebihnya dari si jahat. Gitu. Betul. Harus tegas. Iya. Bang Kiko, mohon maaf ya. Tolong di-mute dulu karena saya tahu Bang Kiko itu Protestan, agar tidak terjadi pergesekan. Tolong di-mute ya Bang Kiko ya. Tolong hargai saudara kita Katolik berbicara ya. Ya. Anda tolong hargai itu Bang Kiko ya. Jangan buat muka yang baik-baik Bang Kiko. Jangan ketika ada Katolik baru Anda mulai kasih tidak boleh begitu. Ya Bang. Salam kenal abangku ya. Abang sehat selalu ya. Salam buat semua keluarga di sana Bang. Siap. Gimana Bang? Mau tanggapi tema atau gimana? Silakan. Oh, ini ada judul ya. Oten Ya, bingung judul. dengan Bible. Jawabannya tidak bingung. Oke. Kalau Anda jawabannya tidak bingung, boleh kita buktikan. Soalnya di sini butuh pembuktian. Ya memang tempat pembuktian kan. Oke. Bisa baca Yohanes 14 nomor 1? Yohanes 14 nomor 1. Saya nggak pegang Alkitab, bacakan aja. Siapa yang berdalil? Nah, ini sudah bingung nih. Tidak ada Alkitab sudah bingung nih. Ini. Sabar. Biarkan Katolik dulu. Anda Protestan sabar dulu. Aduh. Bantu bacain doang. Oh, bantu bacain doang. Oh iya, boleh. Siap. Salam kenal dulu bang ya, Bang Baf. Oh, salam kenal. Salam. Ya. Salve. Salam. Berapa tadi Orang bang? bilang salve, bayar salve. Orang bilang salve itu keselamatan. Salve, selamat. Gitu. Balas salve. Jangan ajar-ajarin saya. Yohanes berapa tadi bang? Bang Loding? Yohanes 14 nomor 1. 14 1 ya. Saya bacakan ya. Dengarkan baik-baik bang. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, Allah, percaya jugalah kepadaku. Percaya kepadaku, Allah, percaya juga. Aduh, ini mulai. Kenapa? Itu jangan-jangan kita Protestan yang aduh. Ini beliau ini Katolik. Baca dengan baik. Iya, ini error. Baris pertama jadi ke baris kedua. Sebentar. Oh, kacamata error. Iya. Saya pikir Bang Kiko sengaja, jangan sengaja lah ya. Kalau sama-sama Boleh, Protestan saya tidak apa-apa, kalau Katolik jangan ya. Tuhan nggak Ya. boleh, nggak boleh. Iya, tidak boleh. Ya, siap. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah.
percaya jugalah kepadaku. Amin. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ, Bang Baf? Oke, di situ konteksnya berbicara tentang percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Yesus Kristus. Ya, yang saya tanya ada berapa yang harus kita percaya, bukan konteks. Di situ ada dua. Ada dua. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Oke, yang merujuk kepada kalau Anda bertanya tentang Tuhan, tentu yang menciptakan bumi langit, yaitu Allah. Iya, yang mana Tuhan langit dan bumi? Allah kan? Allah Bapa kan? Allah aja, nggak usah pakai Allah Bapa dulu. Kamu nggak tahu itu. Dia nggak tahu. Oh Allah, oke baik Allah, oke Allah. Iya, berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Anda bertanya, apakah Yesus bukan Tuhan? Kalau berbicara tentang Tuhan dalam perspektif Kristen, itu merujuk kepada hakikat keilahian Yesus. Bukan, maaf ya. Saya berbicara bukan dalam perspektif Kristen, tetapi saya berbicara tentang perspektif kitab suci, bukan Kristen. Oke, karena baik, Kristen dengan baik, kitab suci baik, bertentangan satu sama lain. Ya. Udah. Oke. Udah ya. Iya. Jelaskan ya. Ya. Iya. Baik. Ya. Bang Kiko, kenapa ketawa? Jangan begitu, Bang Kiko. Hargai sedikit lah. Udah, diam. Bukan dia ini tidak hargai orang ini. Silakan. Biarkan aja, ya. Malam Jadi kamu Bunda jangan- Sylvia. Kamu jangan ikutan dia juga, ya. Ada ketawain nggak ada. Jadi, Diam dulu, orang mau bicara ini. Jangan Diam, potong-potong, diam. Bang Kiko. Diam dulu. Iya. Bosnya diam juga lah. Jadi begini. Iya, ketawa dia di bawah itu. Kau ini jangan begitu. Tanpa Katolik kalian tidak ada Bibel. Tanpa Ya, Katolik betul, kalian betul. tidak ada Bibel. Makanya Ya, diam ya, situ. ya. Diam, biar Diam, ya. hargai dulu yang tua. Hargai yang tua, silakan. Nah, hargain dulu, ya. Jadi begini. Ya, betul. Yang dipertanyakan ini adalah dua kata, ya, kata Yesus dan kata Tuhan. Itu Anda harus sadari. Yang pertama, Kenapa ya, dia tidak hargai? Kenapa dia tutup kamera? Ketawa di belakang kamera itu. Memang dia ini begini ini. udah kamu Hargailah jangan Bang cari Kiko. masalah. Kita sama-sama Cari sudah alasan dewasa dulu. kok. Oh iya, silakan. Oke, silakan. Jangan cari alasan, biarkanlah dia, itu urusan dia. Yang penting dia tidak mau jatuh aja. Jadi Oh, iya. Itu dia ketawa dari ya, tadi tuh. kamu menyebutkan dua kata tadi. Ya, apakah Yesus itu Tuhan? Ya, kamu menyebut kata Yesus dan juga kata Tuhan. Yang pertama kita bahas kata Yesus. Yesus itu nama, ya. Nama dari kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus juga nama anak domba Allah, iya juga. Yes juga. Yesus nama anak Allah juga, iya. Yesus nama anak laki-laki dari Maria, iya juga. Yesus bergelar Tuhan dan Allah, iya juga. Nah, itu Yesus, ya. Sekarang Tuhan, ya. Tuhan yang kami percaya tetap pada esensinya itu adalah gelar dari Yesus. Artinya dia penguasa atas langit dan bumi dan berkuasa melepaskan manusia dari dosa. Paham dua kata itu, ya? Nah, apakah Yesus itu Tuhan? Ya. Dalam hakikat Yesus sebagai ilahi, dia adalah Tuhan. Makanya dia berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan perkataanmu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita harus percaya semuanya, nggak boleh yang tertinggal. Apakah Yesus Kristus itu adalah utusan dalam konteks Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Untuk apa menjadi manusia? Untuk menjadi utusan, ya. Utusan dari siapa? Dari Allah. Kemanusiaannya itu firman Allah itu dinyatakan melalui kemanusiaannya yang bernama Yesus Kristus. Ya, seperti itu. Yesus itu segalanya bagi Kristen. Yesus itu Tuhan bagi kami, sekaligus Tuhan bagi kami. Jadi semuanya penggenapan ada di dalam Yesus. Mau guru, mau Tuhan, mau Mesias, mau Allah, mau Tuhan, penggenapannya ada di dalam Yesus Kristus semuanya. Seperti itu. Jadi Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu Tuhan bagi kita, sekaligus Tuhan juga bagi kita, semuanya. Kan udah saya jawab.
Nggak boleh double-double terus dong. Tanya berlanjut. sudah. Gitu. Oke, sudah. Lanjut terus. Pertanyaanmu apa lagi? Oke, sabar. Tidak, bukan pertanyaan apa. Tadi Anda berbicara itu, saya cuma teringat ini kata ini nih. Nih. Di dalam Yesaya 28 nomor 10, Yesaya 20 bunyi, sebab isinya cuma ocehan yang tidak ada artinya, seperti gu 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 kakak 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 bu 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 ba 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 ba. Jadi cuma bunyi-bunyian yang Anda kasih, yang kita butuhkan data di sini. Hah? Anda berbicara tadi seperti ini. Yesaya 28 nomor 10 begini. Sebab isinya cuma ocehan saja yang tidak ada artinya, seperti gu 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 bu 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 ba 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 ba. Di tempat saya ini, Bang, ketika Anda berbicara, tolong hargai gelar saya, Bang. Itu PST, peneliti sekolah teologi. JMC, jangan modal congor. Kutanya sama Anda, berikan saya satu data, berikan saya data dari narasi-narasi Anda yang tadi. Berikan saya data dari narasi-narasi Anda yang tadi, di mana menceritakan bahwa Yesus itulah Tuhan, Yesus itulah Raja, Yesus. Suruhlah Yesus hidup sendiri di dunia kalau dia semua itu. Udah. Yesuslah Tuhan, Yesuslah. Sabar, gantian dulu, sabar. Anda mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 1 tadi ada 2. Saya tanya yang mana Tuhan langit dan bumi? Anda mengatakan Bapa. Anda mengatakan Allah Bapa. Kalau Allah Bapa sudah Tuhan langit dan bumi, berarti Yesus ini apa? Tuhan. Tuhan manusia atau bagaimana? Dan pakai data. Anda beragama itu, Anda punya kitab suci, yaitu Bible. Bukalah Bible Anda. Bang Kiko sudah bersusah payah untuk membaca walaupun beda denom. Dia sudah berusaha untuk membaca supaya Anda menjelaskan itu pakai data. Di komal saya ini Anda mau berbicara panjang lebar terserah, tetapi data duluan. Bang Loding, Yesus itu bagi kami itu adalah Tuhan. Datanya mana? Yohanes 13:13. Bang Loding, Yesus itu bagi kami adalah anak Allah. Datanya mana? Ini. Baru kita kaji data itu. Begitu. Lanjut, enggak apa-apa. Biar kena pembatasan enggak apa-apa. Saya rela rungkat demi kalian berdua. Saya lanjut ya. Oke. Ketika Anda membacakan dalil tadi, saya sepakat. Yohanes 13:13. Ya, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu menunjukkan bahwasanya Yesus itu guru dan Tuhan. Tuh kan saya yang kasih data sama Anda kan? Saya yang kasih data sama Anda kan? Saya sudah baca duluan. Anda bersyukur loh. Oh iya, ternyata Loding yang kasih data. Tadi kan saya sudah baca duluan. Lupa. Atau Bang Kiko jujur, dia baca atau tidak, Bang Kiko? Jujur dia baca atau tidak? Jujur, bukan mute Bang Kiko. Anda harus jujur. Dia baca tidak Yohanes 13:13 tadi? Bang Loding, sabar sedikit. Sabar. Iya. Tadi abang baca di mana, Bang? Izin, Bang. Dia tidak kasih data itu tadi. Kamu sama saya, Loding, kamu sama saya. Oke. Nanti. Bentar, Kiko, nanti. Sebentar ya. Jadi, Loding, tadi kan Maaf, saya Bang sudah Kiko tidak bisa atur. Jangan Diam tahu dulu. antar Bang Kiko. Bang Kiko hanya menanyakan tadi Anda tidak membaca data, tapi Anda banyak sudah membaca. Di sini butuh kejujuran, Pak. Udah diam aja. Pak, di sini saya punya simpanan rudal, Pak. Sudah Ya. selesai. Ngapain lagi ngomong-ngomong? Ya, giliran saya. Oke, silakan. Waktu kita Biarkan itu, dulu Bang Bang. Kiko. Waktu kita efektif itu penting. Jadi biar tidak terkesan banyak congor kan, seperti yang lu bilang, lu sendiri yang banyak congor nih. Ya, saya lanjut ya. Tadi saya sudah katakan, ya, membuktikan bahwasannya Yesus itu Tuhan. Saya sudah bacakan dalilnya tadi sebelum Anda bacakan. Tapi saya tidak menyebut Yohanes 13:13, tapi saya baca isinya saja kan. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tapi saya tidak mengatakan kepada Anda Yohanes 13:13, tapi saya mengutip isinya saja kan begitu ya. Tapi saya lanjut ya. Oh. Mana dalilnya bahwasannya Bang Yesus Kiko itu wasit ya, Bang Kiko ya. Ini saya sampai hadirkan Anda sebagai Protestan agar menjadi wasit, ya, agar menjadi wasit. Kalau dia Katolik salah bilang salah, kalau saya salah bilang salah lagi. Ya Bang Kiko Banyak ya. sekali. Jangan Anda pro-pro. Oke. Siap. Enggak. Silakan Anda Beliau- bernarasi duluan, saya tunggu. Abang itu benar. Cuma nggak Oke, disebut baik, doang. benar. Oke, baik.
Oke, baik, lanjut. Udah, lanjut saya ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih ya. Saya Apakah catat ya. Yesus juga itu? Apakah Yesus juga itu Allah? Ya, seperti tertulis di dalam Yohanes 20:28, ya kan? Ini pengakuan langsung dari manusia, itu merujuk pada Yesus. Ya. Apa Thomas berkata? Ya Tuhanku dan Allahku. Yesus menerima pengakuan iman Thomas. Sementara di ayat yang lain, ya, ketika keesokan harinya Yesus mendatangi Yohanes. Yohanes berseru dan berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Yesus itu juga nama anak domba Allah juga. Nah, ketika kita membaca di Matius 1 ayat 21, ya, di sana dikatakan anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Anaknya siapa Yesus? Anaknya Maria. Sudah saya katakan tadi kan? Nah, ketika kita membaca lagi, ya, apakah Yesus ini utusan? Tadi kan saya sudah katakan, ya utusan. Kita bisa membaca juga. Kita harus percaya semuanya, Bang. Ya, jadi nggak boleh satunya saja. Ya, ini saya baca di dalam Kitab Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tak pernah seorang pun yang bisa melihat. Jadi ketika saya bernarasi di awal tadi, Yesuslah segalanya, makanya saya katakan Yesus itu Tuhan bagi kita sekaligus Tuhan. Apakah Yesus juga pencipta langit dan bumi? Yes. Ya, kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Saya bacakan ekornya saja ya. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehnya dijadikan segala sesuatu, dan karena dia kita hidup. Oleh Yesus dijadikan segala sesuatu. Baik apapun itu, oleh Yesus dijadikan segala sesuatu, dan karena Yesus kita hidup. Jadi Yesus semuanya. Nah, pertanyaan Di mana Anda yang datanya, Bang? penting- Kasih data dong. Tadi kan saya sudah Di mana baca. data Yesus pencipta? Yesus pencipta di mana data? Hah? 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, saya baca ya. Saya baca Itu ulang ya. menurut siapa itu? Oke. Sabar, Oke, saya baca dulu, ulang. Nanti saya terangkan. Baca kan gitu. Ya. Baca. Baca. Memang, ini saya mau baca ulang. Iya. Jangan Baca. Ini saya mau Pak. Iya, Baca. kamu diam. Ya kamu diam lah. Iya kan? Iya, baca. Enggak. Ya kan? Kan langsung pikun kan. Jangan Oke. pikun dulu. Oke, baca ya. Jangan pikun Ya. dulu. Jadi saya udah 3 kali Oke. nih baca nih. Saya maklumi kamu. Mungkin Oke, kamu baca, pikun baca. malam ini. Ya. Ya, saya langsung baca ya, Dek. Ya. Oh, Iya, ya, Pak. baca. Ya. Saya langsung baca saja ya. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, bersumber dari Dia segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya dijadikan segala sesuatu, dan karena Dia kita hidup. Oleh Yesus dijadikan bumi Oke, langit. baik. Oke, baik. Silakan. Anda membawa tadi 1 Korintus, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus, benar? Ya benar dong, lanjut. Oke, Bang Kiko, tolong fokus Bang Kiko, Anda sebagai wasit. Tadi dia mengutip dia mengutip 1 Korintus, hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Benar kan Bang Kiko? Oke, baik. Bang Kiko, tolong bacakan saya Lukas 4 nomor 8. Buka mute Bang Kiko. Satu Lukas berapa? Lukas 4 nomor 8. Saya baca ya. Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di dalam Korintus tadi Paulus mengatakan hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Sementara di Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa yang Tuhan.
Nah, kita mau ikut yang mana? Kita mau ikut Paulus. Menurut Paulus, Yesus adalah Tuhan. Menurut Yesus, Allah Bapa adalah Tuhan. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi kita mau ikut yang mana? Paulus apa Yesus? Kalau kita ikut dua-dua, berarti Tuhan kalian dua. Tuhan menurut Paulus adalah Yesus, dan Tuhan menurut Yesus adalah Allah Bapa. Dalam Matius 11 nomor 5, Yesus sendiri juga mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, ayo, jadi kita mau ikut siapa? Ikut Yesus atau ikut Paulus? Ayo, Giliran saya? kita ikut siapa nih? Giliran saya. Iya, langsung. Kita mau ikut siapa? Yesus atau Oke. Paulus? Sudah, giliran saya. Nah, 1 menit ya. Jadi ketika ada pertanyaan, mau ikut siapa nih? Mau ikut Paulus apa Yesus? Ya tentu kita ikut firman Tuhan yang adalah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Baik di dalamnya Nah, adalah surat Paulus, oke, ikut firman Tuhan. Sabar, jangan. Dengar Oke, dulu. baik. Lanjut. Ya. Lanjut, oke, baik, lanjut. Jadi biar diskusi kita itu kan. Oke, baik. Kalau kita menggunakan standar kamu, kita juga bisa. Cuman kita kan ini intelektual aja gitu ya. Ya kan, argumentasi dibantah pakai argumentasi. Argumentasimu ya, saya bantah argumentasimu kan gitu, pakai argumentasi saya. Jadi saya lanjut ya. Jadi ketika ada pertanyaan yang model begituan, kita percaya kepada firman Tuhan yang dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Isinya apa? Ya kita bisa baca. Nah, pertanyaannya, yang mana yang mau kita percaya? Ya jawabannya semua. Kemanusiaannya yang bernama Yesus. Nah, pertanyaan itu sudah saya jawab, tapi saya kembali lagi memaklumi Anda. Ya, ketika Anda bertanya seperti itu saya maklumi. Jadi apakah perkataan Tuhan Yesus itu benar? Ya. Apakah perkataan Paulus itu benar? Ya. Kebenarannya letaknya di mana? Kita bisa menjelaskan secara akademis dan juga secara akal sehat. Ya kan? Jadi saya jelaskan secara akal sehatnya bagaimana. Tadi di awal saya sudah Oke, katakan. Anda sabar, saya potong. Anda menjelaskan tidak tipu-tipu kan? Kalau ketahuan Anda menipu, saya ludahi Anda ya. Oke? Jangan. Kamu nggak usah ketakutan duluan, nggak boleh. Dalam Tidak, ranah kalau diskusi. dia menipu, iya sabar, dia menipu ini. Saya sudah tahu jawabannya, dia nggak menipu. boleh. Yang penting kita konsisten. Kalau kamu menipu, saya ludahi kamu. Oke, silakan lanjut. Ya. Lanjut. Saya Lanjut. juga hanya berkata untuk menipu kepada orang, saya juga bisa, tapi bukan ranah saya. Oke, lanjut, Karena saya tidak bisa lanjut. seperti itu ya. Jadi Lanjut. Kristen itu orang yang bijaksana. Sudah, lanjut, dan lanjut. Orang yang terpelajar. Oke, baik, saya lanjut ya. Oke, di awal tadi saya sudah bernarasi. Kalau Tuhan di dalam kekristenan itu bukan merujuk kepada yang namanya materi, ya kan? Itu merujuk pada gelar yang tidak bisa dilihat. Tuhan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Apakah Bapa itu merujuk kepada Tuhan? Ya. Apakah Allah itu sudah pasti Tuhan di dalam Kristen? Ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu sudah pasti Tuhan, sudah pasti penguasa, bukan ilah-ilah sesembahan berhala yang lain. Nah, ketika Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaannya, Bapa ini siapa? Ya kan begitu kan? Kan ini saya mau jelaskan, orang Kristen itu baik. Jadi begini, loading. Bapa di dalam kekristenan itu sebutan atau panggilan. Merujuk kepada eksistensi Allah yang benar. Ya, itu bukan merujuk kepada tubuh kemanusiaan Yesus. Itu tentu merujuk kepada hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah, yang kekal bersama Allah, yang adalah Allah. Ya, itu tidak merujuk kepada tubuh kemanusiaan Yesus. Lalu tubuh kemanusiaan Yesus fungsinya untuk apa? Untuk menyatakannya. Makanya Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Apakah Bapa itu kelihatan? Ya tidak. Yang kelihatan siapa yang kelihatan? Yesus. Makanya ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Abraham itu bapak kaum beriman. Bang, Abraham beriman kepada siapa? Izin. Sebenarnya karena saya tahu abang benar, tapi bilang datanya bang. Apa datanya? Iya, abang itu benar. Oke. Cuma nanti takutnya Iya. abang. Ya. Saya tahu bang, nanti Kenapa, nanti Dek? juga
Benar Bang, itu cuma sebutkan nomornya Bang. Contoh Yohanes berapa? Itu udah benar, saya tahu. Karena di sini data. Iya, dia berbicara tidak pakai data Bang Kiko. Dia Iya. tidak, aduh ini. Data Nah, bukan sebenarnya- saya yang potong ya. Langsung dia sendiri dari Protestan. Malu dia. Beliau data, beliau data cuma tidak disebut angkanya. Dan Bapak satu kan ada ayatnya, ada. Ada. Iya, ada. Bang, izin Bang, Baik, sebutkan lanjut ya. Saya nomornya. lanjut sedikit lagi ya. Oke. Jangan mengatakan nggak ada dalilnya, ada itu ya. Sabar dulu ya. Bukan angkanya Jadi, berapa biar Bang Kiko buka di situ maksud Bang Kiko Sudah. begitu. Angkanya di mana? Sudah. Begitu. Jangan kau bikin Ya, malu sudah. Katolik di sini. Kalau Bang Kiko dia cari dulu loh. Ini kau Katolik. Beliau ini apa ya? Seperti Bukan gak? saya. Udah ya. Iya cari Oke, baik. begitu. Saya lanjut. Kalau Baik, saya dia lanjut, ketahuan ya. menipu Bang Kiko saya siksa dia betul. Enggak menipu. Oke, baik. Baik. Nggak menipu. Kita buktikan kalau dia menipu atau tidak. Nah, diam. Oke, saya bacakan dalilnya ya. Apakah firman itu telah menjadi manusia? Jangan ketawa Bang Kiko, biarkan orang dulu. Bang Kiko lagi ini panitia bagaimana? Jangan ketawa Anda, biarkan dia dulu. Lanjut Bang. Enggak ada Apakah Bang. betul-betul menjadi manusia? Kita bisa membaca ya di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Kita bisa membacanya ya. Jadi begini, sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwasannya Yesus Kristus datang sebagai manusia, dialah antikris dan juga penyesat. Jadi Yesus Kristus itu datang betul-betul menjadi manusia. Cuman ya penjelasan Alkitab itu sudah sangat-sangat bagus. Kenapa? Ya, ketika Yesus itu datang dikabari oleh malaikat Tuhan, yakni adalah malaikat Gabriel. Dia berkata, janganlah gelisah hatimu wahai Maria, sebab anak yang dalam kandunganmu itu dari Roh Kudus. Apa? Jadi Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Berbeda dengan ketika kita mengatakan manusia. Iya, yang sabar Bang adalah- Kiko, orang lagi bicara kok dia senyum-senyum ajak istrinya lihat di kelakuannya itu. Lihat kelakuannya tuh. Abang lihat sendiri kan, bukan saya kan? Nah, Dia mau gimana? nyapa, Nah. Katanya Kan, mau- bukan saya. Halo itu. Iya, Halo mau nyapa ya. dia. Kan dia sendiri yang buat kelakuan Bangnya. Bang Baf ya. Jangan Anda marah sama saya Bang Baf ya. Dia sendiri. Mau nyapa Bang Loding. Iya, halo itu. Iya, siap itu. Siap selalu itu ya. Ya. Iya, itu kan. Bukan dia mau nyapa orang tapi tunggu abang selesai narasi dulu. Orang Benar, sementara bicara kasih dalil kamu bilang itu sini. Memang sengaja dia bang. Maaf. Itu saudaranya. Maju dia. Maju dia maju. Itu Bang Kiko loh. Kalian ini Protestan enggak boleh begitu. Naik pulang Bang, Abang. Mungkin Naik Bang. terpental mungkin dia. Naik Bang. Naik bilang naik Bang, mungkin dia merajuk, mungkin terpental. Gara-gara kamu. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mas. Bukan, aku karena Jumpa kita di Jakarta ya. Hari Senin atau Selasa sudah mulai saya bertolak nih. Jumpa kita Jakarta ya. Oke. Oke. Siap. Ya, jadi kabur. Oke, Bukan ya, begitu Bang Kiko. Assalamualaikum. Iya, siap. Ya, walaikat itu. Bukan begitu Bang Kiko. Bang Kiko harus kebanyakan biarkan orang apa dulu berbicara Iya dulu. dia, bukan saya dia. Aku Tadi nyapa Bang Kiko ingat tidak? Bang Kiko ingat tidak? Dia mengatakan kan tadi 1 Korintus bahwa Yesus adalah pintar Tuhan di Korintus. Iya, dengar Bang dulu. itu pintar, Di Korintus dia mengatakan Yesus adalah Tuhan, betul? Heeh. Nah, baru di Lukas 4 Allah Bapa adalah Tuhan. Saya tanya ikut yang mana? Dia bilang mengikuti firman Tuhan. Dari mana itu firman Tuhan? Dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan. Benar tidak? Dia bilang tadi. Betul kan? Betul Bang Kiko? Memang konsep keimanan begitu memang. Iya, berarti dari Kejadian sampai Wahyu firman Tuhan, betul? Tadi dia bilang tadi kan? Nah, betul. kenapa saya bilang dia jangan menipu? Coba Bang Kiko baca 2 Korintus 11 nomor 17. Dia bilang sendiri tadi, makanya saya bilang jangan menipu. Gitu. Gak usah ngomong menipu. Dia sebenarnya nggak menipu, dia terlalu apa ya, fokus Iya, pada cepat, pikiran. dia terlalu cepat. Iya, begitu orangnya. Coba perhatikan. 2 Korintus 2 Korintus 11 17. Coba Bang Kiko baca.
Baca yang kuat biar netizen dengar. 2 Korintus 11 17. 17 ya. Mana ada 2 Korintus 17 sampai 13 doang? 2 Korintus 11 nomor 17. Oh, 11. Oh. Apa yang engkau katakan, aku Baca mengatakannya. baik-baik, bukan engkau. Aku di situ. Bagaimana engkau? Maklumlah, mata ini udah nggak jelas Bang Nuding. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, sudah saya bilang tadi, dia mengatakan bahwa dari Kejadian sampai Wahyu. Assalamualaikum Muni. Masya Allah. Ini Salam. dia mengatakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muni. Dia mengatakan tadi dari 1 Korintus dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan. Sementara di 2 Korintus 11 17 apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan menurut sebagai seorang berkata firman Tuhan. Bahkan dia mengutip tadi di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah bermuncul yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, itulah si penyesat. Jadi kalau ada orang yang tidak mengaku Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, maka itulah si penyesat. Sementara Paulus bertemu dengan Yesus bukan sebagai manusia. Nah, berarti siapa yang penyesat di sini? Ayo. Sebenarnya Mau kemana Bang Kiko? Assalamualaikum Muni. Siapa nih ya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bang, saya Siap. tadi ingin ngobrol sama abang tadi ya, karena dia bilang Iya, begini iya. tadi, yang Bentar, Uni. ya, tertariknya tuh Saya bilang kasih. gini, saya coba jelaskan secara akademis katanya, saya coba jelaskan secara akal kata Siap, dia siap. begitu. Nah makanya abang tadi kalau bisa naik bang, naik lagi bang ya. Coba naik lagi, Sebelumnya Bang. assalamualaikum Oke, warahmatullahi siap. wabarakatuh. Selamat malam Bukan Bang tadi Kiko. Bang Kiko. Ya, Bang Kiko orang bicara tadi Bang Kiko potong-potong aja merajuk dia tadi. Ini dia naik ulang nih. Dia naik ulang. sengaja. Beliau arasnya apa? Nggak usah turun aturan. Mungkin dia terpental tadi karena dia dia keluar. Memang dia nggak salah. Apa? Saya yang salah. Nggak ada yang salah. Tadi Anda bilang Saya dia salah terlalu pencet. cepat. Sekarang Maaf, dia tadi ada Anda Bang, bilang dia yang salah. Saya mau matikan telepon tadi kan. Maaf tadi Bang. Oh, siap. Ya kan. Saya mau matikan, ternyata salah pencet gitu loh. Ada yang telepon gitu. Oke, siap, mantap, aman. Aman saudaraku, dia orang baik kok. Dia mau ilmiah Uni. Silakan. Ini Kalau ada Bang guru Loding- saya di sini. Kalau Bang Loding bilang Uni Rifa. kalau Bang Loding bilang baik, hormatilah, hargailah dia. Baik-baik tapi Iya, nggak kita hormat. hargai. Makanya saya bukan Iya. data juga di sini. Kita berdua bagian data, kita berdua bagian baca. Soalnya Bang Kiko kalau saya suruh baca, Bang Kiko baca tepat. Tapi kalau dia suruh baca, Bang Kiko baca salah-salah. Jangan ada dendam pribadi lah, ya. Tetap fokus lah. Kita di sini kan fokus ya. Silakan. Apa tadi yang mau Silakan Uni. Apa tadi yang Uni mau tanggapi? Dia bilang biar akademis. bang, Silakan. biar abangnya jelasin dulu aja. Nanti kita coba tanggapi. Oh, siap. Karena Silakan, tadi abangku, Bang abang Bas. ini mencoba menjelaskan secara akademis. Silakan bang, kita dengarkan aja dulu. Ya, siap. Oke. Silakan Bang baik. Bang. Tentu Uni, kita sudah ada kuasa pandang sedikit, lebar, Uni, ya. Nah, Bang Loding, ulangi sudah kita pertanyaannya, Bang pandang Loding. lebar, ya, berbicara tentang ketuhanan Yesus, ya sudah kita bicarakan tadi. Jadi akademisnya di mana? Ya kita bisa mengkaji, ya memparalelkan beberapa ayat di mana di sisi lain Yesus itu utusan, di sisi lain Yesus juga Tuhan. Jadi akademisnya di mana? Kita perbaiki cara berpikir kita dari firman Tuhan. Ketika Yesus atau ketika firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 tadi kan, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya dijadikan segala sesuatu dan karena dia kita hidup. Itu kita harus pelajari Yesus yang sebagai apa dulu? Apakah Yesus yang dalam keadaan dia sebagai manusia atau Yesus yang dalam keadaan dia sebagai firman Allah yang kekal bersama Allah yang adalah Allah, seperti di dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, ketika Yohanes 1 ayat 14 berkata firman itu telah menjadi manusia,
kami mempercayai bahwasannya yang menjadikan bumi langit ini adalah Allah melalui Dia berfirman. Pertanyaannya, ketika Dia berfirman, sumber firmannya dari mana? Ya dari firman Allah itu sendiri. Yang kekal bersama Allah, yang adalah Allah. Allah tanpa firman, Allah tanpa logika, Allah tanpa logos, itu Allah yang mati. Berarti kita sembah huruf aja gitu. Jadi Allah-alahan karangan manusia. Itu akademisnya di situ ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Tuhan dan Allah, ini merujuk pada hakikat keilahian Yesus, bukan merujuk pada tubuh kemanusiaan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Saya bisa membaca di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 tadi. Iya kan? Yesus itu datang sebagai manusia. Lalu pertanyaannya, ya kan? Pertanyaannya begini, kapan Yesus mengaku diri, sayalah Tuhan, sayalah Bapa, sembahlah saya? Ya tidak pernah. Kenapa dia tidak pernah berkata demikian? Karena dia datang sebagai manusia. Ya, kita sudah mengetahui bahwasannya Yesus datang sebagai manusia, menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Saya bacakan ayatnya ya. Jadi ketika kita itu bernarasi, ada ayatnya juga. Ya. Kita bisa membaca di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Oh itu bukan ya. Ini di dalam coba bacakan Bang, yang ayatnya bunyinya begini ya. Allah itu apa? Allah itu roh dan pengantara antara Allah itu manusia roh dan Allah sembahlah itu- Dia dalam roh dan kebenaran. Itu satu. Yang kedua, pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi itu Yesus jadi pengantara, iya juga, karena ada datanya semua. Lalu ketika Ella itu menerjemahkan logos ke dalam konteks terjemahan, yaitu lafal Indonesia dengan kata firman, itu kita percaya bahwasannya itu bukanlah materi. Ya, firman itu bukanlah materi. Jadi yang dihasilkan ada satu objek yang dijadikan oleh Allah, melalui Allah itu berfirman. Ada kata kerja di sana ya. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi ada satu objek yang dijadikan oleh Allah, melalui Allah itu berfirman. Jadi ketika Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia, ya, itu berarti hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah itu tidak hilang, melainkan kekal. Dan itu tidak nampak. Salah satu contoh ya, ketika kita mengatakan Alkitab itu adalah firman Tuhan. Pertanyaannya, bisa dilihat nggak firman Tuhannya? Ya tentu tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu tulisannya saja. Lafaz atau hakikat di balik yang tertulis itu dikatakan firman Tuhan atau kalamullah. Ya, jadi itu tak nampak. Begitu juga ketika Yesus mengatakan, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya, ketuhanan Yesus, kealahan Yesus itu tidak bisa dilihat gitu loh. Yang bisa dilihat hanya Yesus. Lah seperti itu. Silakan ada pertanyaan yang lebih substansi lagi terkait dengan hal ketuhanan Yesus. Saya nggak bertanya dulu, saya mau nanggapin dulu ya, boleh Bang? Abang bisa mendengarkan, mau mendengarkan tanggapan saya nggak dari? Oke. Pertama saya salam kenal dulu. Saya adalah Bunda Gembala ya. Saya pengembala para domba, serigala, dan juga ular buludak. Sudah terbiasa menghadapi orang-orang seperti itu. Izin saya menanggapi ada diksi-diksi Anda yang saya sangat tertarik untuk membahasnya. Pertama adalah kita membahas secara akademis. Saya nggak tahu ya, apakah makna akademis ini berubah kalau orang Kristen yang menggunakan kata ini. Karena setahu saya makna akademis, akademik adalah sesuatu ya. Narasi akademik adalah narasi atau kesimpulan yang didapat hasil dari penelitian, kajian, menggunakan kaidah ilmu tertentu dari para yang ahli dan paham atau para pembelajar. Maka biasanya disandarkan kepada, kalau bukan literatur, kalau nggak pandangan para ahli, kalau nggak orang-orang yang skolar gitu, bukan dari asumsi liar. Setahu saya yang akademis itu, saya nggak tahu ya akademis artinya apa sama abangku ini. Ada beberapa diksi yang selalu diulang, tapi saya agak ragu nih, abang ngerti nggak dengan apa yang abang ucapkan? Saya khawatirnya abang nggak ngerti. Nanti tolong jelaskan kepada kami, kepada saya ya, yang berdiskusi dengan abang ini, karena saya diberi kesempatan untuk diskusi dengan Anda, karena Anda tadi bilangnya akademis. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 argumen stem ya, atau kalimat yang abang ucapkan. Hakikat keilahian.
Saya nggak tahu nih Bang, apa yang dimaksud dengan hakikat keilahian kepada Yesus. Kedua, ya, yang kedua adalah Allah itu roh. Ya, tolong dijelaskan nanti pelan-pelan. Yesus itu pengantara, tapi juga adalah Allah. Ini dua term yang kontradiksi, Bang. Kalau dia pengantara, maka dia bukan yang menjadi tujuan, Bang. Saya pengantara antara Bang Loding dengan Bang Kiko. Saya nggak mungkin Bang Loding, saya nggak mungkin Pak Kiko. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah sendiri dan dia juga adalah pengantara, ini sama aja mengatakan bahwa yang punya paket adalah kurirnya. Ya, ini sama begini. Yang jualan juga adalah kurirnya, yang punya paket juga adalah kurirnya. Ini kan bertele-tele, Bang. Nah, kita bicara akademis. Akademis itu tekstual, kontekstual, dan fakta, Bang. Nah, kita bicara tentang Yesus ini Tuhan atau bukan. Kalau tentang Yesus manusia, tidak ada antara Yahudi, Kristen, Islam itu berbeda pendapat, tuh tidak ada. Semua sepakat. Tapi yang selalu menjadi masalah berdebat antara jangankan Islam dan Kristen, di dalam Kristen saja yang selalu diperdebatkan itu Yesus ini keilahiannya yang mana. Maka dari hakikat keilahian, Allah itu roh, Yesus pengantara, firman itu adalah Allah, muncul satu pertanyaan yang saya ingin Anda jawab. Ya. Hakikat Yesus ini apa? Kalau dia ilahi, apanya yang ilahi? Itu dulu yang saya pengen tahu. Kita bahas yang ilahinya. Kita nggak bahas tentang, kemanusiaannya itu dagingnya uni. Kemanusiaan itu adalah kepalanya, tangannya itu manusia. Sekarang kita cari keilahiannya. Tolong jelaskan kepada saya, seluruh tubuh Yesus dari ujung kaki sampai ujung kepala, yang ilahi itu yang mana? Ya, itu pertanyaan satu saja. Saya rangkumkan pertanyaan dari 4 perkataan. Hakikat keilahian, Allah itu roh, Yesus pengantara, firman itu adalah Allah. Maka 4 perkataan ini memunculkan satu pertanyaan. Yang Tuhan dalam diri Yesus itu apa? Mungkin itu, Bang. Saya fokus ke sana ya. Kita ilmiah ya. Pakai kaidah ilmiah. Kaidah linguistik. Nanti saya akan coba tunjukkan ke Abang bagaimana cara kita menjelaskan menggunakan kaidah tekstual, kontekstual, dan faktual. Silakan. Ya, baik. Karena kita di sini berbicara tentang hakikat keilahian Yesus dulu, maka di sini kita jangan memotong ya. Ketika saya mengatakan hakikat keilahian, jangan mengatakan lagi hakikat Yesus itu apa, kan gitu ya. Kalau kita berbicara tentang hakikat keilahian Yesus, kata hakikat ya itu keberadaan yang sesungguhnya, intisari atau inti dasar, keberadaan yang sebenar-benarnya. Lalu ilahi itu apa? Ilahi itu bukan merujuk kepada fisik, itu merujuk pada metafisik. Jadi hakikat keilahian Yesus itu merujuk pada metafisik. Apakah itu? Ya firman Allah. Kita bisa membaca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Analoginya begini ya. Saya punya pemikiran, saya aktualisasikan ke dalam sebuah buku. Ya, jadi orang yang membaca buku tulisan saya, mereka berkata ini buku ditulis berdasarkan pikiran si Bang Baf. Berarti kita sedang membaca pikiran si Bang Baf. Artinya ketika saya mengaktualisasikan pikiran saya ke dalam sebuah buku, saya dan pikiran saya itu tetap ada. Saya tidak pernah kehilangan pikiran. Dan itu hal yang metafisik. Pikiran saya itu metafisik. Anda punya pikiran? Ya, saya punya. Kalau Anda punya pikiran, tolong tunjukkan pikiran Anda itu seperti apa. Saya menunjukkan pikiran saya dengan saya berargumentasi, dengan saya menjawab pertanyaan itu. Itulah pikiran saya yang saya tunjukkan. Dan itu tidak dilihat secara kasat mata. Ya, itu yang namanya hakikat keilahian Yesus yang tak nampak. Ya, itu adalah firman Allah yang kekal bersama Allah yang adalah Allah. Sabar sebentar, saya 15 detik lagi ya. 15 detik lagi. Saya dan pikiran saya yang saya aktualisasikan ke dalam sebuah buku tadi itu tidak pernah terpisah dengan saya. Karena bukanlah benda, bukanlah materi. Pikiran saya itu bukan benda, bukan materi. Pikiran saya eksis dalam waktu bersamaan di dalam tulisan saya di sebuah buku, eksis juga di sini. Ya, orang yang membaca di sana tentu membaca pikiran saya dan pikiran saya juga tetap eksis di sini. Itu namanya logika, ya, logika. Makanya saya katakan tadi Elai menerjemahkan logos ke dalam lafal Indonesia menjadi firman. Jadi firman dalam perspektif Kristen itu adalah
bukan sekedar perkataan, melainkan adalah logika, kecerdasan, intelijensi, atau kehendak atau pikiran Allah itu sendiri yang kekal bersama Allah yang adalah Allah. Jadi ketika kita membaca di dalam Yohanes 1:1 itu memberi kita informasi bahwasanya Allah yang kita sembah, Allah yang telah maha ada sebelum segala sesuatu diadakan oleh Dia. Maka ketika Dia menciptakan manusia di dalam kitab Kejadian, Dia berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kata kita di sana ada Rabi Yahudi yang berpendapat bahwasanya kata kita di sana itu merujuk pada makhluk. Tapi bagi Kristen itu dia tidak pernah ada ruang dan waktu, dia pernah kekurangan di dalam hakikat dia sebagai Allah. Dia tidak ada kekurangan. Makanya kata kita atau kami di situ itu merujuk kepada kemahaadaan Dia. Jamak keagungan, ya. Kebesaran Allah seperti itu. Ya sampai di situ dulu. Kalau ada yang bertanya silakan. Saya nggak bertanya, saya menanggapi lagi Bang. Apa yang Abang ucapkan tadi itu semua full kontradiksi. Saya tunjukkan kontradiksinya di mana ya. Pertama saya nanya, apanya yang ilahi dari diri Yesus? Apa yang Anda jawab? Yang ilahi itu adalah sesuatu yang metafisik. Bang, Yesus itu bukan sesuatu yang metafisik, Dia fisik. Kita bicara tentang Yesus Bang, makanya yang saya tanya, yang metafisik dari Yesus itu apa? Jangan mengalihkan jawaban sehingga menutup jawaban lainnya gitu loh. Yang saya tanya apanya yang ilahi dari Yesus? Ya metafisiknya. Sejak kapan Yesus metafisik? Yang saya tanya itu, kalau kemanusiaan Yesus kita tidak ada perbedaan pendapat. Di Yahudi, Kristen, hantu belau pun tahu betapa manusianya Yesus ini. Yesus berkali-kali 81 kali mengatakan aku anak manusia, aku anak manusia, anak manusia, anak manusia. Artinya pernyataan kalau Yesus itu adalah manusia yang fisik itu jelas. Yang saya tanya ini metafisik. Kalau kalian bilang yang ilahinya itu adalah ketika firman itu belum jadi daging. Nah, di sini dia polemiknya. Kalau memang yang ilahi itu adalah yang belum menjadi daging, maka yang jadi daging ini tidak bisa dikatakan ilahi lagi. Maka nggak bisa kalian katakan Yesus itu ilahi, tapi yang ilahi adalah firman yang belum menyamar jadi daging dan bernama Yesus. Maka jangan pernah bilang lagi Yesus itu adalah sesuatu yang metafisik. Ilahi, nggak nyambung, kontradiksi. Coba Anda ngerti nggak membedakan hakikat dengan sifat, natur dengan hakikat? Anda mengerti nggak membedakan antara apa itu sifat dan apa itu entitas? Saya khawatirnya Anda nggak ngerti. Entitas, nggak ada yang pernah mengatakan bahwa firman itu entitas. Ya, itu beda. Ya, segala sesuatu ini punya sifat, bahkan ketiadaan pun punya sifat. Maka pertanyaan saya adalah, apanya yang ilahi dari diri Yesus, Bang? Apanya? Tahu arti Yesus? Yesus adalah anak manusia yang dituhankan oleh orang Kristen dari ujung kepala sampai kaki itu Yesus. Karena apa? Seandainya tangan Yesus tercopot, itu bukan Yesus lagi, tapi tangannya Yesus. Nggak ada yang bilang tangan Yesus adalah Yesus. Kenapa? Kalau tangannya dipotong, dikubur, tidak mungkin yang dikubur adalah Yesus, tapi yang dikubur adalah tangannya Yesus. Matanya Yesus, matanya misalkan kecongkel, matanya kita pegang, maka yang di tangan bukan Yesus, tapi matanya Yesus. Ngerti bisa nggak pernah belajar biologi nggak membedakan genus, klasifikasi, gender? Itu namanya hakikat, keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Keadaan tentang sebenar-benarnya tentang Yesus itu tidak pernah metafisik. Coba tunjukkan kepada saya satu dalil saja bahwa ada entitas bernama Yesus metafisik. Saya rela lompat dari Monas kalau ada. Ya. Oke, jadi baik, kalau saya bicara tambah itu ya nanti Anda tadi minta 15 detik. Saya minta juga waktu karena tadi saya dengarkan Anda panjang kali lebar. Jadi tolong kalau misalkannya saya sangat terganggu ketika ada orang bilang akademis tapi menciderai akademis itu sendiri. Kan saya sudah terangkan. Akademis adalah kesimpulan yang diambil dari basis penelitian dan menggunakan kaidah ilmiah. Contoh menggunakan kaidah linguistik, ilmu bicara, ilmu bahasa. Di mana kata hakikat itu? Artinya adalah ya apa hakikat? Saya takutnya Kristen tidak ngerti apa arti hakikat loh. Keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Maka muncul pertanyaan, Yesus itu ilahi apanya? Contoh, Bapa adalah roh, Yesus bukan roh. Bapa itu transenden, Yesus itu imanen. Mereka itu tidak sehakikat.
Saya dengan Bang Loding, dengan Anda, kita berempat ini sehakikat. Hakikat apa? Hakikat kemanusiaan. Apa yang menyamakan kita? Kita ini ada daging, ada kulit, dan kita punya mata lengkap. Dan tetapi secara gender kita berbeda, jenis kita berbeda. Ayam dan burung itu satu hakikat. Klasifikasinya masuk dalam ranah unggas. Tapi ayam bukanlah bebek, bebek bukanlah ayam. Tolong dipahami itu abangku. Maka apanya, sekali lagi saya mungkin 3 kali maksimal mau nanya nih, saya pengen tahu nih, apanya yang ilahi yang ada pada diri Yesus? Apanya? Berarti saya menanyakan sesuatu. Contoh, apanya yang ganteng pada Bang Loding? Wajah, ya. Apanya yang kekar dari Bang Loding? Tangan, ya, kaki. Apanya yang lesung? Pipi. Oh, pipi. Apanya yang putih? Oh, gigi. Apanya yang hitam? Rambut, kumis. Bisa dijawab. Sekarang saya tanya, apanya yang ilahi dari Yesus? Ya, karena dia bukan sesuatu yang transenden dan metafisik. Kalau memang ada Yesus versi metafisik, tunjukkan ke saya. Yang mana? Ya, harus dijawab itu. Kita akademis loh ya. Saya nanti mau penekanan, tolong dijelaskan ke saya apanya yang ilahi dari diri Yesus. Artinya saya tanya sesuatu pada diri Yesus. Silakan. Baik, to the point aja Uni ya. Jadi saya jelaskan, kita tadi kan sudah sepakat bahwasannya kita membahas hakikat keilahian Yesus. Berarti kalau kita berbicara Apanya tentang hakikat kalau gitu? keilahian Yesus, ya, kita tidak sedang berbicara tentang tubuh badan kemanusiaan Yesus. Itu yang pertama. Iya sudah, kalau gitu apanya? Yang kedua. Apanya Bang? Saya Iya mau sudah cukup Bang. menampilkan- Apanya yang ilahi dari Saya diri mau Yesus? menampilkan data. Saya baca data. Silakan. Oke, kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat 58. Ya, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Yesus kita ketahui bahwasannya jauh, ya, sesudah Abraham itu baru lahir. Lalu timbul pertanyaan, loh, makanya kan Anda seperti orang Yahudi, umurmu belum cukup 50 tahun. Bagaimana mungkin kamu berkata demikian? Berarti ini merujuk pada apa? Merujuk pada hakikat keilahian Yesus. Apakah merujuk pada tubuh badan Yesus yang lahir dari rahim Maria? Tentu saja bukan. Itu merujuk pada Ya hakikat kalau begitu keilahian Yesus. apanya? Sebentar ya. Jadi kalau ditanya, apanya Yesus yang hakikat keilahian? Tadi saya sudah terangkan, kalau berbicara tentang hakikat, itu keberadaan yang sesungguhnya. Keberadaan Itu yang apa? sebenar-benarnya, inti dasar, itu apa? Makanya saya tegaskan kembali, kalau kita berbicara tentang hakikat Yesus yang tak nampak, itu harus Apanya yang nggak nampak? Sebentar, harus dilengkapi hakikat keilahian Yesus. Yang Jangan mana? hakikat saja. Apanya? Ya. Iya. Kalau berbicara tentang hakikat keilahian Yesus, itu kita berbicara tentang firman Allah. Apa? Oke. Firman Allah. Jadi yang ilahi itu yang mana? Apanya? Oke, baik. Ketika Anda bertanya, yang ilahi itu yang mana? Saya menjawab, itu adalah firman Allah. Oke, berarti yang ilahi itu bukan Pertanyaannya, ada. sebentar. Berarti Saya yang jawab ilahi itu aja, bukan lanjut. sesuatu yang pada Yesus ya? Saya lanjut ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hakikat keilahian Yesus, tentu itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tentu itu juga tidak bisa diserlok. Bagian mananya pada Yesus? Apakah bagian ujung jarinya, bagian ujung kakinya? Tentu Jangan saja bahas tidak yang begitu. imanen Bang. Ya. Bahas yang transendennya Bang. Bahas yang metafisik. Apanya yang metafisik dari diri Yesus? Transenden, ya sebentar. Kalau tentang transenden tadi kan saya sudah jelaskan. Yesus mengklaim dia ada sebelum Abraham ada. Abraham itu kan bapak kaum beriman. Abraham beriman kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Apakah ketuhanan Yesus itu sejak kekal adanya? Ya. Makanya saya baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah dan firman Allah ini tidak ada dibatasi oleh apapun. Berarti Itulah apanya hakikat yang keilahian adalah Yesus. Tuhan? Bagaimana? Apanya Yesus? Apa pada diri Yesus yang ilahi? Firman Allah.
firman Allah itu kan belum jadi Yesus. Kalau begitu stop katakan Yesus itu ilahi. Tapi firman Allah yang ilahi, Bang. Saya tidak Baik, pernah lanjut, Bang. mendengarkan satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah itu bernama Yesus, enggak ada. Coba tunjukin ayatnya deh, Bang. Jadi gini, Bang, ya, kalau kita bicara Yesus itu sebelum eksis atau pra-eksistensi Yesus, itu nggak bisa dikatakan Yesus. Sama seperti saya nih, teman-teman semua nih ya. Rifa sebelum ada nggak bisa dikatakan Rifa karena belum diberi nama, tapi ruh. Ya, kita ini dalam pandangan Islam di Lahul Mahfuz, Islam itu mengajarkan bahwa kita sebelum Abraham kita tuh semua ada. Saya sudah ada sebelum Nabi Abraham, Bang Loding sudah ada sebelum Nabi Abraham dalam Islam. Karena di dalam Islam itu sebelum manusia dilahirkan Allah sudah merencanakan. Berarti perencanaannya sudah ada, ruhnya sudah ada di Lahul Mahfuz. Maka tidak ada Rifa sebelum dilahirkan. Tidak ada yang namanya entitas bernama Oke, Rifa baik, saya sebelum tanggapi. dilahirkan. Ini saya tanggapi sedikit Ya, saya tanya gini, Bang. Coba saya pelan-pelan ya. Yesus itu entitas manusia yang dituhankan lahir pada abad pertama. Sebelum lahir pada abad pertama tidak ada entitas bernama Yesus sebagai Tuhan, tuh tidak pernah ada. Kalau ada silakan kasih data. Kalau Tuhan berfirman itu ada, karena Tuhan itu punya kehendak untuk berfirman. Yang saya tanya itu apanya di diri Yesus. Kita tidak bicara tentang Yohanes 1 ayat 1. Saya tanya, Yesus itu dari ujung kaki sampai ujung kepala apanya yang Tuhan? Itu sebetulnya. Dari tadi Anda tidak jawab Izin itu. saya tanggapi. Silakan. Oke, baik. Anda tadi mengatakan dalam perspektif Islam kita memang sudah ada di Lauh Mahfuz, itu sudah di Bahkan dalam perspektif Yahudi juga ada. Dalam perspektif Yahudi juga. Ya nanti terserah Anda mau di mana-mana. Saya kan mengejar argumentasi Anda aja, gitu ya. Jadi ada sebagai apa dulu? Ya, eksis sebagai Sebagai ciptaan ruh. kah? Sebagai rencana Allah. Ya. Kan saya sudah izinkan jawab tadi. dijelaskan dulu ya. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Ya, makanya saya kan melawan argumentasi Anda. Maka dari Pakai ini data Anda kalau harus melawan. bisa mempertanggungjawabkannya. Sebentar ya. Jadi ketika Anda berbicara tentang Islam, maka di sini saya mau melawan argumentasi Anda dengan sebuah argumentasi ya. Ketika Anda berkata demikian, eksisnya Anda itu kan sebagai makhluk ciptaan. Ya, walaupun Anda mengklaim ya Allah kami itu sudah sejak awal merencanakan. Ya, rencanakan sebagai apa? Sebagai ciptaan toh. Tapi Sebagai berbeda dengan ciptaan. Yesus. Saya Iya, nggak sebagai tanya ciptaan. Yesus ini kita lagi nggak bahas Yesus ini termasuk klasifikasi ciptaan atau pencipta. Yang saya tanya apanya yang ilahi dari diri Yesus. Nah, kamu Itu kan aja kok. sebentar dulu. Jangan lari-lari, Ya, Bang. sabar dulu, sabar ya. Kamu kan membangun Begini Bang, sebuah fokus argumentasi. pertanyaannya Bang. Fokus pertanyaannya, apanya yang ilahi dari Yesus? Kakinya kah? Sebentar, Apakah? ya. Begitu. Masa itu saja mau mutar-mutar? Silakan. Iya, sebentar. Dia membangun argumentasi berdasarkan tadi membandingkan dengan Yesus. Dia membandingkan dengan dirinya. Maka saya bandingin balik gitu loh. Tapi saya nggak lama-lama kok, ya. Jadi ketika Anda berkata demikian, tentu Anda eksis sebagai ciptaan. Lain halnya dengan Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, Yesus itu sang pencipta. Itu beda kan? Di mana dikatakan aku ada sebelum Abraham ada sebagai pencipta, Bang? Jangan ngarang, Bang. Sebentar dulu, Karena saya lagi Yesus baca bilang dalil. aku ada sebelum Abraham sebagai pencipta, itu jangan ngarang. Saya lagi baca dalil loh nih. Saya baca dalil loh. Iya, Ya, saya tapi baca abang ya. Abang lari. Jangan takut sebelum diskusi lah. Nggak usah. Anda Loh, nanti itu bukan bangun tanda argumentasi takut. Anda. Ini tandanya kita akademik, kita berpikir ketika Anda bicara bahwa Iya, ini saya kan sedang membanding. membangun argumentasi saya berdasarkan dalil, kan begitu. Iya, Anda tapi tadi- pertanyaan Ya saya tolong tolong turun dari fokus pihak dijawab. Kristen. Ya, Bang Kiko gini dari pihak nanti- Kristen, kalau Muslim bertanya tolong tuntut untuk Jadi dijawab lama, lah kan, apa kalau yang kayak ilahi gini. dari Yesus begitu. Jangan mutar-mutar. Ya, lama, kan? Begitu Bang Kiko. Bang Kiko harus tegas juga. Kalau izinkan saya bicara tadi udah selesainya nih ya, lama jadinya. Jadi begini, Anda eksis sebagai ciptaan, itu Anda udah akuin. Tapi ketika kita berbicara tentang Yesus, eksis sebagai apa? Sebagai sang pencipta. Ada dalilnya Bang, ada. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus, yang olehnya dijadikan segala sesuatu. Oleh Yesus dijadikan segala sesuatu ini. Dan karena Yesus kita hidup. Anda bisa baca itu.
Makanya saya katakan tadi, Abraham itu bapak kaum beriman. Abraham beriman kepada siapa? Kepada Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya. Dalam keberadaan apa? Apa? Bagian mana Bang. Yesus yang adalah Tuhan? Bagian mananya? Biar nggak Ini melebar. saya mau jawab ya. Jangan melebar ya Bang. Izin Saya- Bang ya, biar kita strike to the point ya. Saya Ini masih saya jawab menunggu dulu. jawaban. Iya, Lama tapi kali. melebar. Nanti saya terpaksa menanggapi Bang. Ya. Anda melebar, Pertanyaan nggak saya, boleh. Saya nggak apanya melebar yang kemana-mana. Masih dalam konteks Yesus kok. ya tapi jawab Bang, apanya yang ilahi Kecuali dari saya Yesus? bahas yang lain. Ini Ya, kan Iya, makanya abang, saya tanya abang, itu. Bang Baf, fokus Sebentar, tadi sebentar. pertanyaannya Uni Rifa, apanya yang ilahi? Kukunya saya mau kah, jawab. rambutnya kah, biji matanya kah, apanya kah? Iya, iya, iya. Apanya Iya, yang loading, ilahi? iya, iya. Oke, Bang Kiko baik. jangan diam saja loh. Bang Kiko sebagai kekristenan kok cuma nanti giliran dia. silakan Bang Kiko. Saya bantu satu. Iji sedikit aja. Saya nggak terlalu bisa, ilmu saya nggak terlalu sampai sedemikian rupa. Satu ayat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu Aduh, hanya jalan Yesus yang yang berkata dibilang. demikian. Hah? Bagaimana? Apanya yang ilahi yang ditanya sama Uni, apanya yang ilahi di diri Yesus itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, apanya? Makanya tadi Uni sudah kasih analogi. Apanya yang ganteng di loading wajahnya, apa yang putih giginya, apa yang kuat tangannya. Nah, apa yang ilahi pada diri Yesus itu? Kan dia bilang keilahian Yesus, apanya yang ilahi? Apanya yang ilahi itu yang ditanya. Perbuatannya. Yesus, Oke, Yesus. kita bahas ini. Bagus nih. Berarti Bagus perbuatan ini, Yesus yang ilahi, katanya. Bang. Bagus nih Bang Kiko nih. Abang Baf dari tadi muter-muter, Iya. Bang Kiko jawab terang dia. Nah, konsekuensi pernyataan Bang Kiko itu ada, Bang. Ya, nanti saya minta solusi nih sama Bang Kiko nih. Kalau perbuatan Yesus itu ilahi, maka Bang Kiko itu menuhankan perbuatannya Yesus, bukan menuhankan Yesus. Meyakini. Iya, meyakini sebagai Tuhan bahwa yang Yes. Tuhan itu adalah perbuatannya, bukan Yesusnya. Akibat dari perbuatannya, tindakannya, maka saya menjadi meyakini. Iya. Ya. Kan yang saya tanya itu apanya yang Tuhan, abang bilang perbuatannya. Berarti abang menyembah perbuatannya, bukan Yesusnya. Menyembah Yesusnya, bukan perbuatannya. Loh, Bukan perbuatannya. Berarti abang menyembah yang tidak ilahi dari diri Yesus. Kan yang ilahi Bukan. perbuatannya. Dia melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Iya. Maka jadi Iya, betul. terpercaya. Tahu. Oke. Maka ya. yang abang sembah adalah ilahinya Yesus, itu adalah perbuatannya. Jadi yang abang tuhankan itu perbuatannya, bukan Yesusnya. Sebenarnya Yesusnya, dan tapi buktinya perbuatan itu ada, tindakan itu ada, maka percaya. Abang menyembah kemanusiaan Yesus nggak? Ya. Iya, berarti abang menyembah kemanusiaan Yesus, berarti menyembah tubuh Yesus. Iya. Ayo loh. Ya. Maaf ya. Dari Ulangi, ujung kawan, rambut ulang, sampai ulang, kaki. ulang, ulang, Ya. ulang. Abang menyembah kemanusiaan Yesus nggak? Bukan. Bukan. Maka Jangan abang nulis. tidak menyembah Yesus karena seluruh tubuh Yesus itu manusia. Bukan. Saya menyembah keilahiannya, bukan kemanusiaannya. Nah, keilahiannya itu adalah perbuatannya, bukan? Yes. Berarti abang menyembah perbuatannya, bukan Yesusnya. Misal nih, Bang Loading ini manusia, perbuatan Bang Loading itu adalah ilahi. Ketika Bang Loading itu nampar muka orang, maka abang menyembah menampar muka orang, bukan Bang Loading. Tapi menyembah menampar muka orang. Perbuatannya. Sepertinya kalau di sini kurang bisa sepakat kalau saya. Enggak, Karena saya tidak- lagi nggak menyepakati. Saya nanya. Saya lagi minta konfirmasi. Saya Karena minta saya konfirmasi saya nanya konsekuensi argumen. Abang ngerti konsekuensi nggak? Sebab kalau saya bilang Unirifa ini manis, maka Unirifa ini konsekuensinya adalah orang yang enak dilihat wajahnya manis. Unirifa ini suka ngamuk, maka konsekuensinya apa? Dia bahaya kalau masuk di komal orang nih. Nanti berantakan komal orang, ngamuk-ngamuk. Berarti ada konsekuensi. Maka kalau abang menyembah perbuatan Yesus, maka ketika Yesus tidur, maka abang menyembah tidurnya Yesus. Ketika dia makan ikan goreng, abang menyembah makan ikan goreng. Perbuatan, Bang, perilaku. Ketika dia mengutuk pohon ara, abang menyembah mengutuk pohon ara. Ketika dia menghidupkan orang mati, abang menyembah menghidupkan orang mati. Itu perbuatan. Tapi yang manusia di diri Yesus dari ujung kaki sampai kepala kan manusia tuh. Berarti abang tidak menyembah itu. Nah, inilah konsekuensi menyembah manusia, Bang.
akan bertabrakan dengan rasional. Itu kenapa kami mengajak Bang Kiko untuk berpikirlah abangku. Ya. Tidak masalah jadi Kristen, tapi minimal jadi Kristen yang rasional. Kalau memang abang menyembah perbuatan Yesus, nggak apa-apa. Tapi kan abang sendiri bingung jadinya. Enggak, iya. Abang, Yesus itu pernah mengusir orang yang jualan. Abang menyembah perbuatannya, maka abang menyembah mengusir orang jualan. Yesus pernah merubah air menjadi anggur. Abang tidak menyembah Yesus yang merubah air menjadi anggur, tidak, karena itu kemanusiaannya. Tapi abang menyembah kepada merubah air menjadi anggur. Itu konsekuensi dari statement abang. Makanya saya bilang, berpikirlah sebelum bicara. Kami umat Islam, Bang Kiko, diperintahkan melalui nasihatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah yang Rasulullah ajarkan. Apa kata beliau? Ya, manusia itu ya, seharusnya manusia itu ya, jangan bibir dulu, jangan lisan dulu, tapi pikiran dulu. Berpikir dulu, baru bicara. Itu namanya akademis. Jadi bicara itu, semua ucapan itu hasil berpikir, hasil penelitian. Jangan langsung menjawab buru-buru, nanti blunder. Seperti Bang Kiko itu tadi namanya blunder, tapi nggak apa-apa, udah biasa kok. Ya, saya masih menghargai Bang Kiko karena attitude-nya bagus. Nah, Bang Baf ini dari tadi argumen saya tidak ditanggapi. Saya katakan begini, Bang Baf. Ketika Anda mengatakan bahwa yang ilahi dari Yesus itu bukanlah dari ujung kaki sampai ujung kepala, tetapi firman Allah yang menjadi daging, maka tidak bisa dikatakan Yesus ilahi sama sekali. Bahkan itu mengingkari ajaran hypostatis union, ya, dua natur dalam diri Yesus. Kenapa? Ya, karena ternyata yang ilahi itu adalah sebelum menjadi Yesus, yaitu firman Bapa yang belum menjadi Yesus, maka Yesus tidak bisa dikatakan ilahi. Yaitu yang bisa dikatakan ilahi itu firman Bapa. Siapa namanya? Nggak ada, tak bernama dia, tidak bernama sama sekali karena belum menjadi manusia. Itu namanya hakikat, Bang. Saya kasih abang analogi deh, hakikat. Bentar Bang, izin ya Bang Kiko sedikit. Ini Bang, saya pernah bahas ini dengan orang Kristen. Ini skincare, ini juga skincare, ya. Ini satu hakikat, Bang. Tapi bukan, ya dengar ya, ini namanya skincare. Tapi nggak bisa dikatakan satu skincare ini. Sehakikat memang ini hakikatnya sama-sama skincare. Tapi ini bedak malam, ini bedak siang. Ini serumnya malam, ini serumnya siang. Ya, nggak bisa dikatakan ini serum malam adalah serum siang adalah serum malam. Makanya bahaya kalau orang Kristen ini memaknai Tritunggal, cekotnya 3, bayarnya 1. Rugi orang, Bang. Oh, itu kan sehakikat. Skincare-nya kan sehakikat. Nih, ini namanya skincare. Ini buat bersihin kulit. Ini buat serum malam, ini serum siang. Ini 3, ini satu hakikat, abangku. Tapi nggak bisa dikatakan satu pribadi. Tidak bisa dikatakan satu hakikat, betul, hakikat skincare. Tapi nggak bisa dikatakan bahwa ini namanya apa? Satu paket, oke. Nggak apa-apa satu paket dikatakan, satu kesatuan, satu paket. Tapi nggak bisa kalian itu cekot 3 ini bayarnya 1 tuh nggak bisa. Dikejar orang, kalian tangkap polisi kalian nanti. Ya, makan bakwan 3 ngaku 1 tuh nggak boleh. Itulah yang disebut dengan ilmu ontologi. Ya, ilmu ontologi itu adalah ilmu filsafat yang membatasi akal manusia agar tidak seenaknya bicara. Masa nanti abang bilang skincare, ini skincare siang, ini skincare malam. Skincare siang adalah skincare malam, skincare malam adalah karena sama-sama skincare. Saya mau beli, nanti istri abang datang ke toko, saya mau beli skincare. Oke, mana skincare? Ini dikasihlah 10 skincare. Saya bayar 1. Kenapa? Ini sehakikat loh, 1 itu. Rugi bandar, Bang. Bahaya nih kalau orang Kristen dijual apa belanja nih ke, hati-hati nih yang Shopee, Tokopedia, hati-hati loh. Ya, yang jualan hati-hati. Saya beli celana. Iya, celananya panjang semua, 3 biji. Wah, saya bayar 1. Kenapa? Itu 1. Iya, 3 satu hakikat, tapi 3 celana yang berbeda. Ya, cukup Berbahaya. Cukup contohnya nih. Tapi kami menjadi beriman lewat perbuatannya, perbuatan yang dilakukan oleh Yesus itu. Bukan. Oke, apa Bang? Sebutkan 1 Bang. 1 perbuatan Yesus yang menjadi asbab dia jadi Tuhan di mata abang. 1 aja, 1 aja. Yesus menghidupkan orang mati. Oke, kenapa Lazarus. tidak Tuhan kan Elia dan Elisa? Elisa. Ya.
Kenapa ke Elisa? Elisa Ya kan, kan menghidupkan orang mati. Elia dan Elisa kan bisa menghidupkan orang mati. izin bang, boleh dijawab bang. Bang Bal, Syahadat Bang Kiko, biar abang nggak bingung syahadat Bang. Kembali ke fitrahmu abangku. bukan. Muslim. Kalau saya nggak sanggup jawab, itu bukan berarti merubah diri saya. Ya saya tetap saya. Iya, Begitu iya. nih. Saya menghargai abang dengan imannya. Iya. Silakan bang. Nah, Bal. tadi Sebelum bilang Yesus ilmiah. hadir, Tadi ya. tadi bilang Tadi, ilmiah, tadi, sekarang tadi. mentret toh. Apa ahlinya? lanjut, Masa lanjut, mentret lanjut, lah. lanjut. Saya Saya belajar yang mentret. bagus, dapat ilmu banyak. Saya nggak mencret, nggak. Saya nggak mencret. Saya normal. Siapa yang ngomong sama Anda? Saya ngomong sama Bang Baf. Anda itu apa adanya. Lanjutlah, lanjut. Jadi izin ya, abang-abangku, saya minta tolong dengan sangat. Kalau kita membuat sebuah statement, tolong dibuktikan. Saya nih, saya Rifaya di Putri ini mengatakan Islam itu benar bukan karena saya Islam, tapi karena saya mampu membuktikan. Ya dulu mungkin iya, dulu waktu saya belum belajar, saya Islam itu ikut FOMO, ikut-ikutan orang tua saya akui itu. Sekarang tidak. Sekarang saya mengatakan Islam benar karena saya mampu membuktikan. Mampu membuktikan Quran itu firman ilahi. Mampu membuktikan Nabi Muhammad adalah orang benar. Mampu membuktikan Allah Tuhan yang benar. Mampu membuktikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang sejalan dengan naluri dan sangat rasional. Mampu saya lakukan itu. Ketika abang-abangku ini sebagai Kristen bicara, ayo kita akademis, saya sangat senang sekali dengan itu. Ini yang kita cari-cari nih. Karena selama ini kita nggak mau capek lihat debat kusir ya. Nah, sekarang abang tunjukkan keilmiahan abang. Ketika ditanya apanya, tunjukkan bang. Sifat mana? Apanya? Oh sifatnya doang abang sembah. Ya udah nggak apa-apa, kita terima kok. Kristen menyembah sifatnya Yesus, bukan nyembah Yesus. Sudah cukup, berhenti mengingkari pernyataan sendiri. Jangan pernah lagi sembah Yesus. Sembah sifatnya aja. Sembah perbuatannya aja. Ya, seperti itu kurang lebih abangku. Bang Bas silakan tanggapi. Ya, tadi Anda melebar sampai ke Tritunggal segala, bahkan analogi segala itu ya. Jadi saya tertarik analogi itu masuk. Ya, karena begini ya. Itu kalau Tritunggal dalam Kristen itu istilah. Istilah itu ketika dipolemikan, ya maka bisa diterangkan secara akal sehat. Jadi kata Tritunggal itu ya 3 pribadi 1 hakikat. Uni tadi sudah singgung ya. Ini 3-3-nya skinker, bedanya malam siang. Ya tetap hakikatnya adalah skinker, 1 hakikat kan. Kenapa dikatakan pribadi? Malam itu skinker malam itu punya ciri khas dalam konteks skinker, makanya dia dikatakan pribadi karena punya ciri khas malam. Kenapa dikatakan skinker khusus untuk siang? Karena ciri khasnya memang pakai untuk siang dan kegunaannya untuk siang. Makanya dikatakan pribadi. Pribadi itu yang dipakai di dalam istilah Tritunggal itu berdasarkan ciri khas. Salah satu contoh begini. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bersumber dari Dia segala satu dan untuk Dia kita hidup. Ketika kita membaca kata Bapa, tolong dicatat ya. Ketika kita membaca kata Bapa, ini merujuk kepada Sang Sumber. Itu ciri khas kata Bapa, makanya dikatakan pribadi. Yang kedua kata firman. Kenapa dikatakan pribadi? Karena kata firman itu punya ciri khas. Salah satu contohnya apa? Berfirmanlah Allah kepada Musa. Berfirmanlah Allah kepada Abraham. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tidak ada kita ketemukan ayat yang mengatakan berbapaklah Roh Kudus, jadilah terang. Bertuhanlah Allah, jadilah terang. Berbapaklah Bapa kepada Musa. Tidak pernah. Makanya firman itu dikatakan pribadi berdasarkan ciri khas. Dalam konteks apa? Dalam konteks karya Allah. Roh Kudus. Kenapa dikatakan pribadi? Roh Kudus itu ciri khasnya adalah membimbing, penuntun, penolong, penghibur bagi setiap orang yang percaya kepada Dia satu-satunya Allah yang benar. Maka hidupnya dituntun di dalam jalan kebenaran. Itu ciri khas dari Roh Kudus. Dengan kata lain adalah Roh Kudus itu sebutan.
secara spesifik merujuk kepada Allah yang adalah roh itu sendiri yang bekerja tanpa ada batasan ruang dan waktu. Maka ada istilah yang mengatakan, kamu jangan cari gara-gara, kamu jangan mencuri, Tuhan itu maha melihat. Artinya Roh Kudus atau Allah yang adalah roh itu sedang membimbing manusia agar manusia itu tidak jatuh ke dalam dosa. Itu makanya Roh Kudus itu dikatakan pribadi karena punya ciri khas dalam konteks karya Allah. Ya, apakah hakikatnya Allah? Ya, yes. Makanya dikatakan 3 pribadi 1 hakikat. Dapat kita bedakan, tapi tak dapat kita pisahkan. Apa yang tak dapat kita pisahkan? Ya, hakikat sebagai Allah. Salah satu contohnya begini. Unirifa itu hakikatnya adalah ciptaan manusia. Ya, manusia itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Dalam hakikat kita sebagai manusia, keberadaan kita yang sesungguhnya sebagai manusia, kita adalah ciptaan. Tapi kenapa kok saya bisa mengatakan itu kan pribadinya Unirifa? Dia lemah lembut, sabar. Bang Baf kok kerasa kerusuk? Lah itu kan pribadinya Bang Baf. Tapi hakikat kita sama. Cuman ini hanya analogi. Hakikat kita sebagai manusia tidak terbatas. Manusia itu tidak merujuk kepada saya saja. Tentu kepada Unirifa juga. Baik Unirifa itu ada di Amerika, saya ada di Cina, tetap Unirifa dikatakan manusia. Ya, sehakikat dengan saya manusia. Tapi Unirifa punya ciri khas dalam kemanusiaannya. Makanya dikatakan pribadi. Cuman pribadi saya dengan Unirifa itu dibatasi oleh ruang dan waktu secara fisik. Tapi secara hakikat sebagai manusia tak terbatas. Mau Unirifa di Indonesia itu tetap dikatakan manusia. Apakah Unirifa ketika ada di Amerika, Unirifa tidak dikatakan atau tidak layak dikatakan manusia lagi? Tetap dikatakan manusia. Begitu juga saya. Saya ada di Australia, tetap saya dikatakan manusia di sana. Itu namanya hakikat tidak terbatas. Ini hanya analogi. Nah, masuk ke dalam hakikat keilahian Yesus. Bang izin Ya, boleh yang nggak? mananya? Bang Baf Ya, izin. yang mananya? Bang Baf izin. Bang coba Silakan. ngomong tuh pelan-pelan karena saya khawatir banyak yang abang nggak ngerti dari ucapan abang loh. Makanya saya suruh catat, kalau nggak catat rekam, Enggak, biar Anda punya saya rekam bang. argumentasi. Saya rekam di otak saya bang. Alhamdulillah baik. saya tuh kalau diskusi ini saya serius ya. Abang saya tanya, kita lihat konsekuensi logik ucapan abang tadi. Saya sama abang itu satu hakikat. Kita di sini satu hakikat nggak? Saya tanya. Iya, satu hakikat kita. Oke. Ada berapa manusia di sini bang? Ada 4 kita di sini. Oke. Yesus Bapa, Putra, Roh Kudus satu hakikat. Oh, kalau Anda berbicara tentang hakikat keilahian Yesus, itu merujuk pada Allah, firman Allah, yang kekal bersama Allah, yang adalah Allah. Terus berapa Tuhan, berapa Allah di situ? Kalau berbicara tentang Allah, bukan tentang jumlah. Yang saya tanya berapa? Kalau tidak bisa menjawab nggak apa-apa. Coba saya ulangi nih. Kembali lagi. Kita di sini ada berapa? Ada 4. Berapa hakikat kita? Hakikat kita itu satu, yaitu manusia. Ada berapa manusianya? Ada 4. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu hakikat? Ya, betul. Hakikat apa? Hakikat Allah, yang adalah Allah. Berapa Allah? Berapa Allah kalau gitu? Allah hakikatnya, kalau dalam konteks Bukan, dia. yang saya tanya bukan hakikatnya. Berapa Allah? Ada berapa Allah? Ya. Oke, baik. Saya jawab. Jangan ketawa dulu ya. Karena Enggak, saya nggak ketawa. Karena Anda bertanya tentang berapa Allah, maka saya jawab. Tentu saja iya kan? Saya jawab kan. Maka ketika Anda bertanya tentang berapa Allah, memang kita tadi kan sudah membaca. Namun bagi kita hanya ada satu Allah kan. Tapi satunya Allah dengan satu benda itu berbeda. Kenapa saya katakan beda? Ini penjelasannya ya. Kalau dikatakan satu Allah, ini berbicara tentang komitmen agar manusia itu tidak mendua dari Allah, kan begitu ya? Saya tidak pernah Begitu. bertanya definisi Allah, Bang. Bentar, kan kamu kan bertanya tentang 1, 2 Iya, materi tapi kan? saya tidak bertanya apa definisi Allah. Ya, saya bertanya Saya juga tidak ada pernah berapa menjelaskan Allah. tentang definisi Allah, tidak. Abang menjelaskan Saya definisi tidak Allah menjelaskan barusan. tentang definisi Allah. Lah itu, Tidak. abang nih sadar nggak sih ngomong ini dari tadi? Tidak. Kamu bertanya tadi Oke, ada kalau berapa begitu Allah? berapa Saya Allah? jawab. Ya udah, saya kalau gitu jawab. ada berapa Allah? Silakan. Saya jawab.
Oke, baik. Sudah. Tadi saya sudah jawab. Kalau dalam konteks komitmen Allah kepada manusia hanya ada satu Allah, bukan berarti satu Komitmen Allah itu dengan satu artinya apa benda. sih, Bang? Sebentar Izin. dulu, sabar. Enggak, Sabar, komitmen sabar. itu artinya apa? Jelaskan ke saya nggak ngerti. Makanya saya jelaskan. Apa Makanya urusan komitmen dengan Allah tuh apa? Kaitannya, relevansinya apa? baik ya, makanya begini kan belajar kan enak kamu. Ya, ilmu pengetahuan itu mahal ya. Saya ajarin ya. Baik, saya Iya ajarin. sama Abang. Iya. Jelaskan Iya, ke betul, saya iya. apa relevansi komitmen dengan keberadaan Allah. Silakan. Udah. Kita di sini orang intelektual, kita punya pengetahuan yang luas. Jadi Kau nggak ini perlu salah tapi kau ngotot sekali. Sabar. Kau tidak malu kan di bawah itu orang sudah bilang apa? Coba apa yang ditanya Uni Rifai? Malu loh, kau ini seorang laki-laki loh. Masa diajari Sudah. oleh perempuan begitu? Katanya Langsung baru kau jawab aja. teriak. Dijawab saja, Sudah, saya jangan jawab, muter. ya. Malu juga sama Bang Saya Kiko jawab, sebagai ya. Protestan. Dalam hati Bang Kiko untung bukan satu denom. Karena kamu muter-muter kalau jadilah begini bukan saya mau membandingkan ya. Seperti Bang Kiko ini kalau tidak tahu dia bilang tidak tahu. Orang mau bilang apa itulah Kristen yang sebenarnya. Ya katakan ya tidak katakan tidak. Tidak. Tapi Anda dari tadi Ya. berpaksa untuk cari jalan keluar tapi buntu semua. Bang Loding, memang beliau Ya. punya kemampuan. Iya, namun dia punya kemampuannya muter-muter. langsung jawab itu doang. Punya kemampuan. Iya, beliau punya kemampuan. Saya akui dia punya kemampuannya muter-muter. Jangan curhat dulu, loading. Aduh, payah nih. Iya, silakan. Saya- Oke. Dari tadi kan kita nyimak, saya catat loh, Bang. Iya, iya. Saya catat yang Anda sampaikan tadi loh. Iklan. Iya. Gak apa-apa, Bang. Oke, lanjut, Bang. Pahami ya, teman-teman, simak pertanyaan dari Nurifa, ada berapa Allah? Baik, saya jawab dalam perspektif apa? Dalam konteks pertanyaan ini, ya kan? Berarti yang ada di mindset dia itu berbicara tentang angka, maka saya jawab dengan angka. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 ditulis di sana, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Satu, Allah itu satu nih. Tapi satunya Allah dengan satu benda itu berbeda. Kenapa berbeda? Kalau satu Allah tadi di situ itu berbicara tentang komitmen. Komitmen siapa? Dari siapa untuk siapa? Komitmen Allah kepada manusia. Agar supaya apa? Manusia itu agar supaya manusia itu tidak mendua dari Allah. Itu ya, paham ya. Dan yang kedua, Belum ya, paham. Belum paham. Sebentar, sabar. Ya, karena Abang Makanya- bilang paham ya, saya nggak paham. Sebentar, Apa relevansi komitmen dengan Allah? Silakan. Oke, baik ya. Ini pertanyaan yang substansi. Ini saya cukup menggebu-gebu untuk menjelaskan. Ya, apa relevansinya ketika berbicara tentang komitmen dengan Allah? Kan begitu ya. Kalau relevansinya udah jelas, Allah mengajarkan kita untuk menyembah Dia satu-satunya Allah yang benar. Itu relevansinya nyambung. Dan manusia itu, apakah manusia itu mengenal angka? Yes. Angka dikatakan satu. Ulangi bang yang tadi bang. Nggak ulangi yang tadi. Secara komitmen tuh Allah menyuruh menyembah kepada siapa bang? Kepada satu-satunya Allah. Di situ kan sudah Siapa itu? tertulis. Ya siapa? Siapa? Ke siapa? Itu bahas ini dulu. Ya siapa? Iya siapa? Namanya siapa? Namanya Allahnya siapa? Yang satu-satunya itu? Makanya saya tanya, ini udah paham belum tentang satu Allah? Belum, enggak paham. Belum. Makanya Terus saya tanya. kenapa nanya siapa? Iya karena Allah abang kan ada 3. Yesus, Putra, Anak dan Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini nggak sehat, Uni. Yang terpenting kita Loh, diskusi. kok nggak sehat? Yang nggak sehat itu omongan abang. Diskusi dulu, Komitmen Uni. dengan kealahan itu memerintahkan manusia menyembah kepada satu-satunya Allah. Ngerti Diskusi arti aja satu-satunya dulu. nggak? Kan satu Loh, iya. hakikat tadi. Tapi Bapak kebanyakan Firman ini bang, Roh Kudus kan kebanyakan satu bumbu-bumbu hakikat. bahasa-bahasa akademis, tapi abang kayaknya nggak paham. Oke, baik Uni. Saya tanya, apa korelasi komitmen dengan Allah? Abang bilang, komitmen itu kita disuruh untuk menyembah satu-satunya Allah. Nah, bagus, sadar dong kalau gitu bahwa kalian diperintahkan menyembah kepada satu-satunya Allah. Udah. Siapa namanya? Satu-satunya Allah itu siapa Udah. namanya? Biar selesai diskusi kita, nggak usah panjang lebar. Siapa Udah, satu-satunya iya, Allah yang makanya disembah? jangan bicara dulu, jangan silakan. bicara yang enggak di luar konteks. Kamu mengatakan Tuhan Kristen 3, mana ada, ya? Maka saya, Saya jawab bilang ya. Allah kalian 3. Allah kalian yang 3 bukan Tuhan. Ya Karena udah, Tuhan itu ya cuma udah, Yesus. Udah, ya, intinya 3 lah ya. Saya jawab ya. Ya memang 3 kan, Tritunggal Iya, artinya saya apa? jawab. Tri itu Makanya berapa? biar kamu cerdas Nah. kan di sini kan. Tugas saya mencerdaskan kamu kan dari tadi. Oke, ya nggak Jadi apa-apa. saya jawab Tolong ya. dijawab pertanyaan saya. Udah. Lanjutannya adalah siapa
satu-satunya Allah? Biar cerdas saya. Udah ya. Iya, ya. Siapa Jadi saya satu-satunya jawab, Allah ya? kamu tadi bernarasi seolah-olah kamu itu minim atau kerdil ilmu pengetahuan. Kamu mengatakan Kristen Allahnya 3. Ya saya jawab, jangan panas dulu. Panas Berapa itu Allah lawan Kristen? dengan argumentasi nanti ya setelah saya bernarasi. Berapa Ya. Allahnya? Ada Sedikit. berapa Allahnya Kristen? Ini kan saya mau jawab. Kamu kok gitu Nah, terus? silakan. Kok terus slow lah. Jadi saya jawab ya. Jadi Iya, silakan. ketika kamu bernarasi, kamu mengatakan Allahnya Kristen 3, maka saya Iya. bantah gitu loh. Oke, kalau Tertulis gitu di dalam berapa Allah? 1 Korintus Berapa pasal Kristen 8 ayat Allahnya? yang ke-6. Uni, catat. 1 Korintus oke. pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, satu, bukan 3. Iya, kalau gitu siapa? Kenapa kamu mengatakan Siapa 3? satu-satunya Ya, Allah? satu. Ya kalau gitu siapa Ya, udah, satu-satunya satu ya, Allah? catat ya. Ya kalau gitu Satu, siapa catat. satu-satunya Allah? Siapa? Diam. Siapa? Yang mana? Sampai di Yang mana? titik satu ini kamu udah paham belum? Sudah, maka saya tanya yang mana? Siapa gitu namanya? Nama. Namanya siapa? Allah yang satu ini siapa? Ya, baik. Ya, Allah yang satu namanya. Kita panggil dia Bapa. Oh, itu gelar Bang, bukan nama Bang. Ya, Kalian juga bapak-bapak ya, nih. iya. Bang Loding Allah bapak-bapak. kami itu tidak, Namanya Bapak. tidak ada. Oh, namanya Bapak. Yahweh. Bukan. Bang Kiko Tadi bantu saya bilang nama Bang Kiko, Bapak, Bang Kiko. sekarang bukan. Bentar. Tadi kau bilang Bapak namanya, habis bukan. Coba satu-satu lah. Tadi kan kau bilang, kamu bilang satu-satunya Allah. Siapa ditanya tadi sampai Bang Kiko bantu siapa itu namanya? Kau bilang Bapak. Makanya jangan dipotong. Habis kau bilang bukan. Sabar. Masih Kan kesempatan. dipotong. Kan Oke, baik Bang dipotong. Kiko ya. Silakan. Kan dipotong ya. Jadi saya lanjut ya. Jadi ketika ditanya satu-satunya Allah yang benar siapa namanya? Ya. Ketika iman Kristen atau puncak dari ajaran Tuhan dinyatakan di dalam Yesus, sebentar ya. Dinyatakan di dalam Yesus. Kan dikatakan di sana begini. Sabar. Bang Kiko sudah begini tadi mau dengar namanya siapa, tapi tiba-tiba Anda bilang kita langsung Bang Kiko begini. Istighfar. Sabar ya. Coba Bang Jadi Kiko yang pengarang- tanya satu-satunya nama itu siapa Bang Kiko tanya sama dia. Nama siapa sih? Udah, Kita butuh nama. Nanti kalau apa kita iklan ya, sabar dulu. Jadi ya Itu namanya Bang. kita panggil dia Bapak, dan Bapak itu bukan nama, diterangkan di awal tadi Bapak itu. Yang ditanya nama, kenapa kau kasih bukan nama? Oh, Nama yang ditanya. Oke, baik. Jangan diterangkan. dipotong dulu. Jangan Oke, dipotong. Jangan dipotong ya. Sabar ya Uni Ripa ya, sabar. Jadi ketika di perjanjian lama ya, Yesus kan datang sebagai manusia itu kan belum datang. Oke. Di perjanjian lama ya, itu ketika Musa bertanya kepadanya, "Siapa namamu yang ku beritahu kepada orang-orang Israel?" Ya kasih tahu kepada mereka. Langsung aja Bang, langsung. Langsung Dia standar. namanya. Sekalian Ini saya Bang dari lagi baca kejadian ayat. sampai wahyu Bang. Sekalian dari kejadian sampai wahyu netizen Ini suka saya di bawah. sedang baca ayat. Ini saya sedang baca ayat. Oke. Langsung Bang. Oke Bang Kiko yang handle ya. Saya mute Bang Kiko yang Iya, handle iya, ya. iya. Kita tunggu nama. Iya. Iya, Bang Kiko juga kayaknya paham kepada Anda itu. Karena ketika dijelaskan bertanya lebih ngalor ngidul daripada jelasannya kan. Oke, baik. Namanya itu aku adalah aku. Jangan begitu yang Bang, disingkat, jangan begitu. yang Biar disingkat bagaimana dia pun Bang. Kristen Bang. Tidak boleh Anda bilang ngeyel begitu, jangan. Diam ya. Yang Kau yang disingkat ngatur Kemal menjadi- saya. Diam. Bang Ludi, sabar. Jadi- Oke, Iya. baik saya ikut Bang Kiko. Oke, sabar. Iya, yang disingkat itu adalah Yahweh, YHWH, Itu ya. langsung begitu Bang. Jadi, Selesai. ya sebentar. Ini ada penjelasannya lagi, ya. Kalau kita membaca di kitab yang lain, dikatakan di sana, ya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah namaku. Jadi Yahweh itu singkatan dari berbagai macam, ya, nama yang diperuntukkan kepada sesembahan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dinyatakan atau digenapkan melalui siapa? Melalui Yesus. Saya bacakan dalil ya.
namamu yang telah Mana Uni engkau masih berikan bisa kepada- dibina, kalau tidak bisa dibina kita binasakan saja. Sedikit Dari- bisa dari Bang. Uni nggak? Ada beberapa Oh hal masih yang bisa, harus- oke ya. lanjut Uni. Ada hal lanjut. bukan maksudnya bukan beliau bisa dibina Bang, tapi ini yang harus diluruskan. Banyak sekali orang-orang Kristen menyampaikan asumsi ini dan ini berbahaya kalau dibiarkan. Tapi nanti setelah selesai. Kang, silakan selesaikan dulu. Saya mau tanggapin ini berbahaya nih. Mic dibuka. Kan sudah namanya Yahweh. Tadi kan saya sudah terangkan. Oke, Apalagi? oke, diam ya. Teman-teman perhatikan baik-baik, ini untuk kita bersama, jangan sampai kita seperti abangin. Maaf, saya harus katakan ini berbahaya kalau saya masuk dunia pendidikan begini nih. Saya baru tahu ternyata Tuhan itu namanya disingkat. Ya, saya baru tahu kalau Yahweh itu adalah singkatan. Ya, berarti nanti Bang Loading ini namanya adalah JMC misalnya. Oh, JMC itu singkatan dari jangan modal congor. Ah, itulah namanya Bang Loading. Ini bahaya nih. Teman-teman, saya ulangi ya. Saya tadi tanya, siapa Allahmu satu-satunya namanya? Siapa? Tadi kita tanya apa? Nggak terjawab. Apanya yang ilah dari diri Yesus? Sekarang kita tanya nama. Orang Islam itu kalau tanya itu straight to the point gitu ya. Apanya yang ilahi dari diri Yesus? Tidak terjawab. Lalu kita tanya, siapa nama Allah satu-satunya? Lalu abang ini bilang dalam kitab Keluaran pasal 14 bahwa di situ ada aku adalah aku. Dari kata apa? Ehye Asher Ehye. Ya, saya nggak tahu nih Bang. Coba abang ambil singkatannya yang mana nih? YHWH itu adalah singkatan dari Ehye Asher Ehye Bang. Dari mana Bang? Apa hubungannya? Ehye aku di situ ya. Yod Hevave itu apa kaitannya dengan Ehye Asher Ehye Bang? Saya baru tahu ternyata Yahweh atau Yod-Heh-Vav itu singkatan ternyata ya. Nama panjangnya beda. Ternyata nama panjangnya adalah aku. Jangan ketawa Bang, abang yang ngomong kok abang ketawa. Yang bilang itu abang jangan palingkan wajahnya lalu. Udah selesai belum? Enggak, saya cuma abang lihat ketawa. Jangan ketawa ya. Ternyata saya baru tahu malam ini. Nama Tuhannya adalah aku, singkatannya Yod-Heh-Vav. Baru tahu saya. Nah, karena abang akademis, tolong tunjukkan satu orang yang paham bahasa Ibrani yang pernah menyatakan ini. Ya, satu nama. Sebutkan nama orang yang paham bahasa Ibrani, mau Yahudi kek, Kristen kek, Kejawen kek, Hindu kek, Buddha siapa aja agamanya nggak masalah. Yang penting dia orang yang paham banget bahasa Ibrani bahwa Yod-Heh-Vav itu adalah singkatan dari Ehye Asher Ehye. Bingung nih kita nih, ya tiba-tiba nama Tuhan disingkat. Siapa nama Tuhan? Siapa itu? Itu yang perempuan lagi debat-debat itu siapa itu? Ervi. Ervi. Enggak, siapa namanya itu? Ervi. Nama aslinya Rifa. Dipanggil siapa? Ervi. Bahaya nih Bang. Jangankan menyingkat nama Tuhan Bang, firman Tuhan aja dirubah nggak boleh. Ini nama Tuhan disingkat loh. Luar biasa ini ya. Saya baru dapat ilmu di sini nih. Ya, tolong jelaskan kepada saya korelasi Ehye Asher Ehye dengan Yod-Heh-Vav menggunakan kaidah linguistik dan akademis kita tadi. Bahaya nih. Ya, lanjut. Oke, sudah ya. Baik. Ketika kita membaca di dalil yang lain, dia berkata begini. Firman Tuhan itu berkata begini, teman-teman. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah namaku dan sebutanku secara turun-temurun. Bayangkan itu. Tapi ketika ditanya oleh Musa, siapakah namamu yang saya sampaikan kepada orang Israel itu? Dia menjawab apa? Aku yang ada karena aku ada. Aku adalah aku. Baik, kalau kita mengkaji ya kata Yod itu artinya boleh dikatakan yang menyelamatkan. Coba tunjukkan konstruk bahasanya Bang. Ya, coba konstruk bahasanya yang menyelamatkan dari YHWH itu jadi yang menyelamatkan. Tolong Bang, aduh bahaya ini. Bang Ludin kayaknya ini udah terlalu parah ini. Gelang ungu Bang. Nanti Bang Loding ini gelang ungu ya, nggak bentar. Saya cuma kasih tahu sama Bang Loding. Bang Loding ini sudah didiagnosa gelang ungu ya. Lanjut. Tolong tunjukkan ya. Gelang ungu.
Ya, gelang ungu bang ya. Oke. Tolong tunjukkan Satu kali ya putaran pakai lagi, kaidah silakan, Bang. linguistik. Iya, satu kali putaran. Tolong tunjukkan kepada kita secara linguistik akademis ya, ilmiah ya, bahwa hiot hevave itu artinya yang menyelamatkan. Waduh, disingkat lagi nama Tuhan nih. Aduh, bahaya. Oke, baik. Uni, kalau Anda mengkaji berdasarkan linguistik ya dari Ibrani ke Yunani ke Indonesia, maka harus ada dua device saya. Saya bisa mereferensikan kepada Anda apa penyebab sehingga ya asbabun nuzulnya dikatakan di situ yotefave. Ya, huruf mati yang tidak boleh diterjemahkan. Karena di sana adalah aku ada karena aku adalah aku. Jadi ketika manusia itu ditanya, ya sebentar, kamu nggak usah gitu dulu, sabar. Jadi ketika manusia itu Saya cuma ditanya, menghela napas. sebentar ya. Ketika manusia itu ditanya, siapa nama Allahmu? Masa jawabnya aku adalah aku? Ya kan? Masa begitu? Kan Makanya begitu, memang begitu kan jawabannya. Kok masa begitu? Emang begitu tertulisnya kok. ya makanya Aku adalah aku. makanya Eye, Yotefafe, Asher, Eye. sebentar, sabar. Makanya Yotefafe itu yang artinya singkatan dari berbagai macam gelar dia. Oh, berarti itu Apa gelar singkatan dia? ya? Berarti itu nama singkatan dari- Tuhan. Sebentar dulu. Berarti nama Kamu Tuhan catat. kalian bisa disingkat. Tugasmu catat. Paham? Jangan, saya rekam di kepala saya nih. PC-nya tinggi, apa namanya tuh? Memorinya tinggi nih bang. Ya berarti YOTFAV itu sudah. singkatan bang loadingnya. Sudah kirim karena Sudah kirim ke neraka tidak sudah. bisa diselamatkan Gelang ungu lagi, ya. kan? Teman-teman itu gelang ungu ya. Saya angkat tangan gelang ungu. Lanjut.